dan lebih kita selesaikan surat. Jadi Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah Bapak Ibu sekalian yang mengikutinya dari awal sampai akhir. Kalau toh tidak hadir, mengikuti melalui rekaman-rekamannya, sehingga paling tidak kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh berkenaan dengan Al-Quran kita ini. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, berdasarkan perjanjian kita ataukah apa yang telah kita sampaikan, selesai surat An-Nas ini kita balik lagi ke surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, dan kita rencanakan pertemuannya cuma 5 ayat satu kali pertemuan saja. Kalau 5 ayat satu kali pertemuan berarti kita butuh 8 Ramadan. Semoga janji kita ataukah nawaitu kita, niat kita ini sekaligus menjadi doa bagi kita. Semoga Allah panjangkan umur kita dan memberikan kita kesehatan lahir dan batin untuk menyelesaikannya sampai pada putaran kedua nanti. Amin. Jemaah sekalian, bersama kita sudah ada Ustaz Safi Soleh. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita membaca surat terakhir dan bagian terakhir dari juz 30 dari kitab suci Al-Quran kita, yaitu surat An-Nas, surat yang berbicara tentang manusia. Bapak Ibu yang ingin membaca Al-Qurannya silakan buka, dan kepada Ustaz Safi Soleh kita persilakan dengan segala hormat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. Iya. Malik الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم
وبارك على رسول الله على رسول الله اللهم صل على محمد اللهم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak, syukran katsira kita haturkan kepada Ustazina Ustaz Safi Soleh. Semoga Allah SWT melimpahkan karunia kepadanya seakan-akan telah membacakan kepada kita 30 juz. Amin. Surat dengan selesainya tadi surat An-Nas. Begitu juga Bapak Ibu sekalian dengan ikut membaca surat An-Nas, semoga Allah SWT memberikan kepada Bapak Ibu semuanya pahala dari setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran, dari huruf ba di Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Fatihah sampai pada huruf sin pada surat An-Nas tadi. Tadi An-Nas terakhir adalah minal jinnati wan nas, dan berarti huruf terakhirnya adalah huruf sin. Bapak Ibu sekalian, kita teruskan surat An-Nas, pertemuan terakhir dari seluruh rangkaian surat-surat kita. An-Nas ini adalah manusia. Makanya kita lihat latar belakangnya adalah manusia. Bapak bisa lihat manusia itu adalah makhluk yang paling indah ciptaannya. Lihatlah jemaah sekalian. Tidak ada makhluk manapun yang bisa menggunakan pakaian seperti itu, kemudian merapikan dirinya seperti itu, kemudian berdiri tegak seperti itu. Itu adalah manusia. Ada makhluk-makhluk lain yang mirip dengan manusia, misalnya gorila, orangutan, tetapi tetap tidak bisa menciptakan pakaiannya sendiri. Bahkan tidak bisa berdiri tegak seperti kita lihat si bapak dan ibu yang 4 orang itu. Mereka berdiri tegak, lurus, kemudian mereka berbicara dengan membawa kertas, berbicara tentang peradaban, tentang pengetahuan di dalam rumah yang mereka miliki. Itu tidak mungkin makhluk lain bisa melakukannya. Yang bisa seperti itu hanyalah manusia. Dan karenanya manusialah diberikan kepadanya juga syariat. Kita lihat mereka berempat menggunakan menutup auratnya. Kenapa? Karena menutup aurat adalah bagian daripada syariat. Karena Allah SWT tidak memberikan kepada kita kulit yang tebal, bulu yang banyak, tetapi Allah berikan kepada kita akal pikiran. Dengan akal pikiran kita bisa menciptakan pakaian untuk mengatasi panas dan dingin. Dengan akal pikiran kita bisa membuat rumah yang jauh lebih permanen, lebih indah, lebih arsitektural, lebih struktural daripada sarang-sarang yang bisa diciptakan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Bahkan dengan akal pikiran kita bisa menciptakan alat yang bisa berlari lebih cepat daripada kuda, lebih cepat daripada ular. Kereta cepat sekarang ada yang sampai 1000 km per jam. Pesawat sendiri adalah rata-rata 900 km per jam. Dan itu tidak ada hewan manapun yang bisa melakukan itu. Satu-satunya mungkin yang melakukan itu adalah suara dan cahaya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, manusia bisa menciptakan dan melakukan itu semuanya. Kita tidak diberikan sayap sehingga tidak bisa terbang seperti burung. Tapi Allah memberikan kepada manusia akal pikiran sehingga bisa terbang lebih cepat dari burung. Itulah sebabnya manusia disebut dengan ahsanut taqwim. Sebaik-baik ciptaan, manusia juga disebut dengan khairul bariyah kalau memanfaatkan akal pikirannya untuk menemukan dan berkumpul bersama dengan kebenaran. Surat An-Nas adalah surat yang ke-114, jadi artinya surat terakhir. Surat 114, An-Nas. An-Nas kita di sini jemaah sekalian adalah surat An-Nas, bukan organisasi. Ada juga organisasi An-Nas, dan organisasi itu justru adalah organisasi yang bertentangan dengan Al-Quran, karena justru menghalang-halangi orang lain melakukan perbuatan baik. Jadi An-Nas di sini adalah manusia, dari kata Nas, tambah alif lam ma'rifah. Jadi kalau tulisannya Al-Nas, tapi dibacanya An-Nas, karena ini adalah huruf syamsiah. Kalau huruf syamsiah, huruf nun itu syamsiah, maka lamnya berubah menjadi lebur ke dalam huruf pertama daripada kata tersebut. Jadi An-Nas, bukan Al-Nas. Ini adalah artinya manusia, tapi manusia dalam pengertian jenis manusia.
Karena dalam Al-Quran ini kata manusia itu ada beberapa. Pertama juga kita kenal adalah kata insan, manusia juga. An-nas secara keseluruhan. Kemudian ada juga komunitas, namanya Al-Unas. Kemudian ada lagi yang lebih tinggi, sebutannya dalam Al-Quran, yaitu Bani Adam. Nanti semuanya kita akan coba melihat. Ini turun di Mekah, Makkiyah, jumlah ayatnya adalah 6 ayat. Nah, jadi jemaah sekalian, coba kita lihat kembali gambar di sebelah kanan sana. Jadi hanya manusia yang bisa berdiri tegak seperti itu. Bisa bikin kacamata, itu mereka yang laki-laki rata-rata semuanya pakai kacamata. Hewan-hewan tidak ada yang bisa menciptakan kacamata untuk dirinya. Tidak bisa menciptakan bahkan mikroskop, dan tidak bisa menciptakan teleskop untuk melihat yang jauh. Manusia melakukan itu. Bahkan manusia bisa bikin kantor dan bekerja seperti yang kita saksikan ini. Ciptakan komputer, laptop, tablet, tab, handphone, yang kemudian menyebabkan seluruh dunia berada di genggamannya. Semuanya hanya berada di jari-jari tangan kita saja. Di jari-jarilah semuanya ada. Komunikasi melalui jari-jari, transaksi melalui jari-jari, beli tiket pesawat melalui jari-jari, bayar listrik melalui jari-jari, semuanya melalui jari-jari. Luar biasa manusia. Bisa menciptakan alat-alat. Kenapa? Karena bisa berpendidikan seperti ini. Dan Bapak Ibu yang saya berbahagia, tahukah kita kenapa manusia bisa membuat kantor seperti ini, bekerja bersama, bikin tim bersama? Karena mereka belajar. Belajar artinya apa? Mengaktifkan akal pikirannya. Dan itulah sebabnya ayat pertama turun dalam Al-Quran, bukan perintah salat, bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah zakat, bukan perintah baca doa, bukan perintah yang lain, tetapi yang satu, yaitu perintah membaca. Iqra. Artinya belajar. Karena membaca atau belajar adalah satu-satunya cara untuk mengaktivisir akal pikiran. Dan hanya dengan aktifnya akal pikiran manusia, manusia menjadi manusia yang sesungguhnya. Itu dari sisi akal. Dari sisi jasad juga kita lihat. Tidak ada hewan manapun yang bisa bergerak selentur ini. Coba kita saksikan. Tidak ada hewan manapun yang bisa bergerak selentur ini. Harimau sekalipun, gorila sekalipun, monyet sekalipun, semuanya tidak akan bisa melakukan gerak seperti ini. Artinya gerakan yang meliuk-liuk tetapi tetap berada dalam keseimbangan. Tidak jatuh, gerakannya indah, dan sebagainya. Hanya manusialah yang mampu melakukan gerakan seperti ini. Bukan hanya bergerak, tetapi gerakan itu adalah berseni. Dan jemaat sekalian berbahagia, karenanya manusia menciptakan peradaban, olahraga, seni tari, dan sebagainya. Mari kita masuk pada ayat-ayat berbicara tentang manusia. Ini adalah kerumunan manusia, menunjukkan inilah manusia. Ini hanya sebagian kecil dari manusia yang menghuni planet bumi ini sekarang. Berdasarkan data-data yang kita dapatkan bahwa penghuni planet bumi sekarang ini adalah sekitar 8 miliar orang. 8 billion manusia sekarang di muka bumi ini. Ya. Ini hanya segelintir kecil saja. Dan yang 8 miliar itu adalah yang tersisa dari total sekitar 100-an miliar. Jadi berdasarkan data dari Nabi Adam, manusia pertama, sampai sekarang, total manusia, termasuk yang sudah meninggal tentunya, adalah 100-an miliar orang. 100 billion manusia. Begitu banyaknya. Dari mana? Semuanya dari satu orang, yaitu Adam dan Hawa. Bapak bisa bayangkan, tidak secara fisik, tidak mungkin kita bisa terima dari satu orang yang posturnya terbatas seperti kita juga, kok bisa daripadanya lahir 100 miliar orang. Bagaimana bisa dari satu orang, laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa, sepasang, tapi kemudian bisa melahirkan daripadanya 100 miliar orang lebih. Bagaimana yang bisa terjadi kalau bukan karena apa yang disebut dengan penciptaan. Jadi disebut dengan dari yang hidup keluar yang mati, dari yang mati keluar yang hidup. Allah yang mengeluarkan yukhrijul hayya minal maiti wa mukhrijul maita minal hayy. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan juga mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Sehingga manusia bisa berkembang biak seperti ini.
Tidak ada satupun di alam semesta ini benda-benda mati, terutama kalau tidak melalui proses pertumbuhan, penciptaan, yang bisa menjadi seperti itu. Tidak bisa kita membuat satu misalnya handphone, smartphone yang kita simpan, lalu kemudian berkembang menjadi 1 miliar, 2 miliar, tidak bisa. Semuanya harus dibuat satu persatu. Tetapi yang namanya pertumbuhan alamiah, itu adalah bisa dari satu atau satu pasang bisa menjadi 100 miliar, itu manusia. Belum lagi dengan ikan-ikan di laut, belum lagi dengan burung-burung di udara, belum lagi dengan hewan-hewan di hutan, belum lagi dengan tumbuh-tumbuhan, semuanya pasti berkembang biak seperti itu. Nah, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Kalau bukan karena ada satu kekuatan yang luar biasa di dalamnya, makanya di dalam surat An-Nas ini langsung memperkenalkan kita kepada bahwa manusia itu tidak berdiri sendiri. Dia bersandar kepada apa yang disebut dengan Rabb, bersandar kepada apa yang disebut dengan Ilah, bersandar kepada apa yang disebut dengan Malik. Dan setiap problem kehidupan kita, kita harus berlindung dari kelemahan dan keterbatasan kita di alam ruang waktu ini dari dia semuanya. Jadi kata-kata auzu nanti berlindung itu bukan hanya berlindung dari godaan-godaan setan dan sebagainya, tetapi terutama berlindung dari kelemahan-kelemahan kita. Karena problem kita manusia itu adalah ketika kita tidak mampu memanage kelemahan kita. Kita tereksploitasi oleh kelemahan-kelemahan itu. Kita terintimidasi oleh kelemahan-kelemahan itu. Maka setelah itu kita kemudian menjadi bermasalah. Mulai daripada masalah zahir sampai masalah batin, yaitu goncangan-goncangan kejiwaan. Itulah sebabnya Allah SWT berfirman, kita harus berlindung daripada Qul a'udzu birabbin nas. Rabbnya, sebutkan sih Rabbnya manusia. Baru kemudian kita lihat adalah Malik. Kemudian apalagi adalah Ilah. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, seperti ini. Mari kita bahas ini satu persatu. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Rabbnya manusia. Aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Rabb, Tuhannya manusia. Jadi ini perintah Allah, bukan kita yang berlindung, tapi Allah sendiri mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah-masalah kalian, entah dari eksternal, pihak luar, ataupun dari internal, dari pihak diri sendiri, kita artikan itu adalah an-nas dari eksternal, sedangkan al-jin dari dalam diri kita sendiri, dari internal kita, karena nanti ada kata was-was, maka kita harus berlindung kepada siapa? Rabb. Ya, Rabb ini artinya pencipta. Rabb ini artinya pemelihara. Rabb ini artinya pendidik. Makanya dalam pendidikan bahasa Arabnya adalah tarbiyah. Orang yang mendidik namanya murabbi. Jadi kata Rabb, mendidik. Dia menciptakan dan memelihara. Kita lihat di alam semesta itu, tiga-tiganya adalah satu kesatuan. Yaitu ada karena tercipta, yang kedua adalah teratur, yang ketiga adalah terdidik, semuanya terdidik. Kita sering mengangkat contoh-contoh bagaimana burung-burung ketika akan bertelur, kok bisa mengambil sarangnya dari ranting-ranting kayu yang sudah kering, disusun sedemikian rupa sehingga tidak gampang terburai-burai, tidak gampang tercerai-berai. Kemudian di sana dia membentuk seperti cawan, seperti mangkok. Siapa yang mengajari dia kalau bukan Rabb-nya? Kita sering mengangkat cerita tentang lebah misalnya, yang bisa pergi kemana-mana, baru membuat sarang, semuanya miring-miring ke dalam, supaya tidak tumpah, berbentuk heksagonal. Bagaimana bisa seekor tawon yang begitu kecil, kok bisa membuat segi 8 heksagonal yang begitu teratur, sisi-sisinya hampir sama, dan miring ke dalam supaya tidak tumpah madunya. Siapa yang mengajar dia seperti itu? Siapa memberikan GPS kepada dirinya sehingga bisa terbang kemana-mana? Lalu kemudian menemukan kembang-kembang bunga-bunga untuk kemudian diambil sarinya. Lalu kemudian dikembalikan kepada sarangnya. Siapa yang mengajarkan penyu-penyu, kura-kura laut, bahwa kalau mereka harus bertelur harus datang ke daratan, menggali di pantai.
menutupnya, lalu kemudian pergi ke lautan kembali. Lalu siapa yang mengajari anak-anak kura-kura laut itu? Ketika menetas bergerak ke atas, baru kemudian kembali ke lautan. Siapa yang mengajari ikan-ikan salmon yang tadinya berada di laut yang dalam, tapi begitu akan bertelur mereka mencari pantai, mencari sungai yang airnya deras mengalir. Di sanalah dia menyimpan benih-benih telur-telur mereka. Siapa yang menyebabkan ini semuanya, Bapak Ibu Mas sekalian? Kalau bukan Rohnya. Dan banyak lagi di alam semesta seperti itu. Maka Allah mengatakan, kul katakan Muhammad, katakanlah wahai manusia, semua kekurangan-kekurangan kita, semua handicap-handicap kita, lahir ataupun batin, harusnya kita lindungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebab manusia itu jatuh adalah ketika ego dan keakuan muncul, merasa dirinya hebat, merasa kuat dan sebagainya. Ini berlaku pada individu ataupun sebuah komunitas, negara misalnya. Negara-negara itu hancur justru di puncak kejayaannya ketika mereka semua telah menganggap dirinya adalah segala-galanya. Lihatlah negara seperti Amerika sekarang yang sejak tahun 45 memenangkan Perang Dunia Kedua, lalu kemudian mendiktekan kepentingannya kepada seluruh dunia. Yang kita saksikan sekarang adalah kehancuran. Utangnya bertumpuk. Kalau tidak dinaikkan debt ceiling-nya, tidak bisa mengutang lagi, tidak bisa memberikan makan kepada rakyatnya. Selalu harus ngutang terus-menerus. Mengubarkan perang di mana-mana. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah problem yang terjadi pada negaranya sendiri. Artinya bahwa problem manusia itu adalah ketika merasa aku bisa. Saya sendiri sanggup. Kita bisa merasa aku bisa kalau akunya, sayanya disandarkan kepada Allah. Itulah sebabnya Allah mengatakan a'udzu, harus berlindung. Harus isti'azah kepada siapa? Rabb, An-Nas. Karena An-Nas di sini punya Rabb. An-Nas ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada Rabbnya. Ini birabbin nas. Jadi kalau dalam kaidah bahasa Arab, Rabb An-Nas di sini adalah mudhaf-mudhafun ilaih. Rabb ini adalah ditujukan kepada manusia. Bahwa Rabb itu adalah Rabbnya manusia. Kalau kita katakan adalah sayyaratul mudiri, mobilnya kepala sekolah, mobil itu tidak bisa kita jelaskan kalau tanpa disandarkan kepada mobil. Begitu juga di sini. Jadi Tuhan di sini menyandarkan diri kepada manusia. Jadi artinya apa? Bahwa manusia itu adalah merupakan makhluknya yang paling mulia. Nanti kita lihat. Seakan-akan Allah punya pesan bahwa kalau bukan karena manusia, Allah tidak menciptakan segala-galanya. Allah juga adalah Rabb segala-galanya. Tetapi di sini disebutkan secara tegas. Birabbin nas, Rabbnya manusia. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah merupakan zat yang menciptakan segala sesuatu karena punya konsep yang jelas, yaitu dari tidak ada menjadi ada, lalu menuju kepada kesempurnaan, dan yang bisa menempuh jalan menuju kepada kesempurnaan itu adalah An-Nas. Dikul a'udzu birabbin nas. Nah, An-Nas ini dalam Al-Quran kita saksikan jemaah sekalian pada posisinya itu bersifat umum. Kata bersifat umum itu seluruhnya. Yang di dalamnya bisa baik dan bisa buruk. Tetapi di awalnya Allah menjelaskan bahwa manusia itu punya Rabb, Tuhannya manusia. Tuhannya manusia. Jadi manusia di sini dibuat merasa bangga, merasa senang bahwa dia itu sebetulnya punya Tuhan. Dan Tuhannya dia itu sesuatu yang luar biasa. Yaitu bukan benda, bukan cahaya, bukan suara, tetapi yang ada di atas semuanya itu. Makanya pada saat Allah berbicara tentang manusia, Allah berbicara tentang ya ayyuhan nas, dan yang paling lengkap berbicara tentang manusia adalah di dalam surat Al-Hujurat. Mari kita coba lihat ayat-ayat berbicara tentang ini. Ya. Ini Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ini, surat 49 ayat 13 ya. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum, sungguhnya kami telah menciptakan kalian. Inna khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian. Min dzakarin, dari laki-laki, wa unsa, dan perempuan. Jadi manusia secara keseluruhan
sebagai manusia tidak dilihat berdasarkan rasnya dan warna kulitnya. Hanya dilihat dari dua hal, yaitu laki dan perempuan. Jadi pembagian yang paling mendasar bagi manusia itu bukanlah warna kulitnya, bukanlah bahasanya, bukanlah posturnya, bukanlah timur dan baratnya, tetapi berdasarkan laki dan perempuan. Zakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Jadi ini adalah sangat mendasar, laki-laki dan perempuan. Dan zakar unsa itu adalah berkaitan dengan biologis. Karena zakar ini adalah bersifat biologis, unsa juga bersifat biologis. Karena yang berpasangan itu adalah biologis kita, lahiriah kita. Jiwa kita itu adalah perempuan semuanya. Dalam Al-Quran, yang namanya nafs itu dihitung perempuan. Baik yang ada pada laki-laki maupun yang ada pada perempuan. Bahkan yang dialamatkan pada Allah pun juga nafs itu dihitung sebagai perempuan. Allah mengatakan pada dirinya, kataba ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan atas dirinya rahmat. Allah menetapkan atas nafsnya rahmat. Kataba ala nafsihi ar-rahmah. Nah, kata nafsnya Allah sama dengan kullu nafsin zaikatul maut. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin, sama dengan ya ayyuhan nasu inna khalaqal ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Jadi min nafsi wahidatin, sama nafsi di sana. Jadi nafsi itu dari wahidah. Tapi kalau biologis dari dua, zakari wa unsa. Zakarin wa unsa. Kalau kita coba kalau kita coba merenungkan ini, kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, kan berarti bukan dari satu. Yang satu itu nafsnya, tapi secara biologis adalah min zakari wa unsa. Jadi berdasarkan ayat ini, dari awal itu Allah memang ciptakan dua jenis manusia, satu zakarin, satu unsa. Karena kalau misalnya zakarin saja, bagaimana keluar unsa? Kan laki-laki tidak bisa melahirkan. Ya. Tidak bisa melahirkan. Jadi bagaimana bisa zakarin? Yang bisa terjadi adalah kalau unsa pertama kali. Kalau unsa bisa hamil dan melahirkan laki-laki, seperti kasus Maryam alaihissalam. Maryam perempuan bisa melahirkan laki-laki. Tapi kalau laki-laki bagaimana bisa melahirkan? Jadi secara biologis tidak mungkin zakar dulu baru unsa. Yang bisa unsa, ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, tetapi Al-Quran menyebut kata Adam. Nah, dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, kalau zakar ini diciptakan Allah dari tanah, lalu unsa dari mana? Inilah yang menjadi pertanyaan. Allah kuasa melakukan yang terbaik bagi manusia. Dan Allah menyebut bahwa unsa perempuan itu adalah rahimnya. Jadi kalau laki-laki itu adalah rahmannya, maka perempuan itu adalah rahimnya Allah. Jadi ini Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi laki-laki itu adalah rahmannya Allah, perempuan adalah rahimnya. Makanya di dalam diri manusia secara spesifik, wanita disebut wanita karena dia punya rahim. Jadi wanita disebut wanita karena dia punya rahim. Jadi ciri spesifik perempuan itu adalah rahimnya. Nah, dari sinilah kata-kata an-nas ini. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Artinya ketika kita berbicara tentang manusia, kita tidak patut, kita tidak cocok, kita tidak pada tempatnya bicara tentang warna putih, warna coklat, warna kuning, warna hitam kulitnya. Kita tidak perlu berbicara tentang rambutnya keriting atau lurus ataukah ikal. Kita tidak pantas berbicara tentang pribumi dan non-pribumi. Ya. Apa sebabnya? Karena kata-kata itu hanya berkategori antropologis, tapi tidak berkategori sebagai konsep teologi manusia dalam Al-Quran. Jadi an-nas hanya disebutkan zakari wa unsa. Jadi apapun juga, orang yang berkulit putih berasal dari laki-laki dan perempuan. Orang yang berkulit coklat, laki-laki dan perempuan. Berkulit kuning, laki-laki dan perempuan. Afrika, laki-laki dan perempuan. Semuanya dari laki-laki dan perempuan. Min dzakari wa unsa. Dan ditarik ke atas menuju kepada laki-laki yang sama, ditarik ke atas menuju kepada perempuan yang sama, dan kesamaan itulah menyebabkan disebut dengan an-nas. Dan surat ini adalah surat an-nas. Ya. Jadi artinya apa? Allah mengakhiri suratnya dengan mengatakan bahwa kesempurnaan keberislaman seseorang adalah ketika dia melebur menjadi an-nas. Tidak lagi membedakan dirinya berdasarkan hidungnya,
berdasarkan posturnya, berdasarkan rambutnya, berdasarkan kulitnya, berdasarkan bahasanya, tapi berdasarkan asal teologisnya, yaitu tadi Rabbun Nas, Birabbin Nas. Ini adalah sangat mendasar dalam konsep Islam. Kalau kita lihat surat pertama selain daripada Al-Fatihah adalah Al-Baqarah. Al-Baqarah adalah sapi betina. Sapi betina artinya bahasa bisa digunakan majas adalah sapi perah. Bahwa selemah-lemahnya manusia atau serendah-rendahnya manusia adalah kalau dia menjadi sapi perah. Karena manusia itu kan bukan sapi perah. Manusia itu bukan Al-An'am. Tetapi apabila manusia tidak menyadari kemuliaannya sebagai manusia, bahkan bisa lebih rendah, lebih hina daripada Al-An'am. Kal-An'am balhum adal. Nah, manusia kemudian diberikan agama, akal dan agama oleh Allah. Untuk apa? Untuk bergerak menuju kepada kesempurnaan. Apa kesempurnaannya? Ketika dia melebur dalam kata an-nas, sehingga dia tidak lagi pernah berpikir saya ini adalah suku ini, saya ini adalah ras ini, saya ini adalah keturunan ini. Saya hanya satu, yaitu an-nas. Jadi runtuh semuanya. Jadi ketika kita berbicara tentang Islam, agama, tapi masih sering mengaksentuasi pembicaraan kita pada wilayah-wilayah rasisme, wilayah-wilayah warna kulit, maka pada saat itu kita belum mencapai derajat an-nas. Ketika kita masih sering menyandarkan pengakuan kita pada suku bangsa kita, pada warna kulit kita, maka kita belum masuk pada wilayah an-nas. Allah mengatakan inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Baru dari situ waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Baru kami jadikan kalian, kata jadikan di sini nomor 2 daripada khalaqa. Khalaqa di sini adalah ja'ala. Waja'alnakum, baru ja'ala ini belakangan munculnya, bukan primer, bukan utama. Syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku. Jadi belakangan munculnya itu terjadi komunitas-komunitas kecil namanya UNAS. Untuk apa semuanya itu kata Allah? Bukan untuk kita berperang, bukan untuk kita saling sindir menyindir, bukan saling menghina karena dia beda agama dengan kita. Bukan. Bukan kita menghina dia karena beda mazhab dengan kita. Tidak. Tetapi tujuannya adalah lita'arafu. Saling kenal mengenal. Karena makrifat kepada manusia, hakikatnya adalah makrifat kepada Allah. Karena Nabi mengatakan, man arafa nafs. Kata nafs di sini bukan hanya diri kita secara pribadi, tapi diri kita sebagai konsep an-nas. Bukan hanya diri kita sebagai nafs, tetapi juga an-nas. Bukan konsep kita sebagai an-nafs, tetapi juga an-nas. Jadi siapa yang mengenal nafsnya, juga akan mengenal nasnya. Dan siapa yang mengenal nasnya, harusnya mengenal juga walinya, mengenal Tuhannya. Melalui siapa? Melalui walinya. Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Ingat ayat ini, bukan litafarraku, bukan untuk saling berpecah belah. Tapi lita'arafu, bukan litafarraku. Apalagi saling berperang, bukan. Ya. Inna akramakum. Di dalam pergaulan ini saling kenal mengenal ini, ketahuilah, inna akramakum, yang paling mulia di antara kalian, akramakum, yang paling mulia di antara kalian, indallah, di sisi Allah, atau menurut parameter Allah, ukuran Allah adalah atqakum. Atqakum. Itulah sebabnya disebutkan makrifat di sini. Karena makrifat itu akan menyebabkan orang akan menjadi bertakwa. Jadi bisa dikatakan bahwa yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling makrifat kepada Allah, dan tidak bisa makrifat kepada Allah kalau tidak makrifat kepada komunitas an-nasnya ataukah jenis spesiesnya an-nas, dan tidak bisa makrifat kepada an-nas kalau tidak makrifat kepada nafsnya, dan tidak bisa makrifat kepada nafsnya kalau tidak makrifat kepada utusan Tuhan kepadanya. Lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ini adalah an-nas ya. Kita lihat misalnya di dalam surat Asy-Syam ini, nafs ya. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhama fujura wa taqwa tadi. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqa. Atqa itu adalah bertakwa. Berarti dua ini, fujur, durhaka, takwa ya. Jadi yang paling mulia adalah orang yang berhasil menggerakkan sisi positif daripada nafsnya. Sisi positif artinya sisi yang menarik dia ke atas, membuat mereka naik dan naik ke langit demi langit sampai 7 lapis langit.
Kalau fujurha turun ke bawah kepada tempat yang paling rendah, yaitu kal an'am bal hum adall. Jadi ini harus digerakkan takwa. Dan ini berlangsung pada semua manusia. Jadi ketika dikatakan inna akramakum indallahi atqakum, berarti kita harus bekerjanya pada wilayah nafs berdasarkan ini. Karena yang bisa menggerakkan kita menuju kepada ketakwaan adalah nafs kita berdasarkan ayat ini. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan tanda orang bertakwa itu adalah ketika tidak lagi membeda-bedakan manusia dalam pergaulan berdasarkan suku, agama, dan rasnya. Suku, agama, dan keyakinannya. Inilah Islam yang benar-benar bersifat universal. Dan inilah surat An-Nas. Kita lihat lagi contohnya bertakwa di sini. Ya, takwa. Tadi kan inna akramakum indallahi atqakum. Siapa? Manusia tadi. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Baru terakhir inna akramakum indallahi atqakum. Baru tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa tandanya bertakwa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Siapa orang bertakwa itu? Mari kita lihat. Orang bertakwa tandanya adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Itu orang yang selalu ingin berbagi dengan yang lain. Berbagi dengan sesama dalam keadaan as-sarra, lapang, ataupun dalam keadaan ad-dharra. Ini berbagi. Selalu ingin berbagi. Bukan dibagi, tapi selalu ingin berbagi. Jadi paradigmanya paradigma berbagi. Paradigma memberi. Bukan paradigma menerima. Bukan paradigma diberi. Tapi paradigma yang diatur adalah paradigma berbagi. Itulah tanda orang bertakwa. Selalu ingin yunfiquna fis sarai wad dharra. Baru kemudian yang kedua, wal qadhibina al-ghaidh, selalu mampu mengontrol emosinya, amarahnya. Wal qazimina al-ghaidha. Kenapa mesti harus mengontrol amarah? Karena ini adalah bersifat emosional. Hanya orang yang bisa mengontrol emosinya bisa bersifat rasional. Hanya orang yang bisa mengontrol emosionalitasnya yang akan bisa bertindak secara rasional. Kemudian wal afina aninas nih, perhatikan juga sekalian. Anas. Tidak dikatakan wal afina anil muslimin, enggak begini ayatnya. Wal afina anil indonesiyin, wal afina anil malaysiyin, enggak begitu. Wal afina anil singapuriyin, enggak begitu. Tapi wal afina anin nasi. Memaafkan manusia siapa saja, apapun rasnya, apapun bahasanya dan sebagainya. Wal afina anin nas, memaafkan manusia. Bukan wal afina anil mu'minin saja. Bukan wal afina anil syi'iyin. Bukan wal afina anis sunniyin. Bukan. Tetapi wal afina anin nas. Memaafkan manusia. Baru kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Mencintai orang ihsan. Inilah yang disebut dengan fastabiqul khairat. Ini fastabiqul khairat adalah kita semuanya sama. Lalu kemudian paling mulia adalah bertakwa. Kita harus berlomba-lomba untuk menjadi yang paling bertakwa. Apa itu paling bertakwa? Inilah yang kita bicarakan di sini. Semua 4 komponen ini. Ya, 1 yunfiquna fis sarai wad dharra, 2 wal qaziminal ghaidh, 3 wal afina anin nas, 4 wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Manusia tadi sebagai suatu komunitas karena bertingkat-tingkat, kan ada yang fujurah juga. Ya, ada fujurat, tapi ada takwa. Maka Allah mengatakan wa minan nasi, di antara manusia itu mayaqulu, ada yang berkata amanna billah wa bil yaumil akhir. Di antara annas ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Siapa menilainya? Allah, bukan kita. Biarlah Allah yang menilainya, bukan kita. Ya. Tugas kita apa? Tugas kita adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan banyak lagi ayat berkenaan dengan manusia dalam Al-Qur'an yang masih berbahagia. Nah, terakhir, selain daripada An-Nas dan apa tadi insan, kita bicara ada juga satu, yaitu yang disebut dengan Bani Adam. Ya, ini. Di dalam surat 17 ayat 70 Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Nah, jadi menyebutkan manusia itu bersifat universal, bersifat umum. Menyebutkan manusia sebagai
Insan adalah bersifat individu, orang per orang. Sedangkan menyebutkan manusia sebagai Bani Adam menunjukkan asal-usul. Jadi jemaah sekalian sebagai di antara manusia kesukaannya itu kan suka membangga-banggakan asal-usulnya. Ya. Suka membangga-banggakan asal-usulnya. Ya, di mana-mana seperti di mana-mana di dunia ada yang seperti itu. Nah, Allah ingin ke atas bahwa sebetulnya siapapun kalian adalah turunan mulia. Kenapa? Turunan nabi, turunan manusia pertama dan nabi pertama, rasul pertama. Kalian semuanya adalah Bani Adam. Jadi siapapun, dan Allah mengatakan karamna Bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Kita lihat tadi di awal pembukaan kita menyaksikan gambar-gambar atau video-video singkat. Manusia yang bisa berdiri tegak, kemudian bisa menciptakan peradaban, bisa bergerak meliuk-liuk tanpa jatuh dan sebagainya. Karena Bani Adam, kami telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi, dalam konteks seperti ini, setiap manusia tidak boleh merasa minder, tidak boleh merasa inferior, baik terhadap kemampuan individualnya, ataupun dibandingkan dengan orang lain. Saya kan bukan keturunan siapa-siapa. Saya kan bukan apa-apa. Itu tidak boleh. Itu namanya minder. Itu namanya inferior. Apa sebabnya? Allah menjelaskan kalian semuanya adalah keturunan yang baik-baik. Itu apa? Bani Adam. Bukan Bani gorila. Bukan Bani orangutan. Tapi Bani Adam. Dan Adam ini dikatakan di tempat lain, aku ciptakan sendiri dengan tanganku. Allah mengatakan Adam itu aku ciptakan dengan tanganku. Luar biasa. Artinya apa? Kita semuanya adalah merupakan buah tangan Tuhan. Kita semuanya adalah buah tangan Tuhan. Kita semuanya adalah hasil kerja tangan Tuhan. Dan karenanya Allah mengatakan karamna Bani Adam. Ya. Itulah sebabnya dia bisa berjalan dengan cepat dengan berbagai macam alat transportasi yang canggih di darat ataupun di lautan. Bahkan juga warazaqnahum minat thayyibat. Mereka bisa memilih-milih tumbuh-tumbuhan yang mereka bisa kembangbiakkan. Wa faddalnahum ala katsirin mimman, diutamakan daripada makhluk-makhluk yang lain. Ala katsirin mimman khalaqna, daripada yang kami ciptakan, tafdila dengan semulia-mulianya. Inilah manusia jemaah sekalian. Dan Allah menginginkan kita dengan Al-Qur'an ini adalah menjadi yang terbaik di antara seluruh manusia. Dengan kata-kata kuntum khaira ummah. Kalian akan harus menjadi umat yang terbaik. Ini adalah beberapa contoh dalam Al-Quran. Kita lihat saya dalam surat Al-Araf ini. 7:7. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. La yaftin, karena kita adalah Bani Adam, kita ini adalah keturunan mulia. Maka Allah mengatakan, la yaftinannakum syaitan. Ini syaitan jangan sampai menipu kalian. Memperdayai kalian. Karena kalian ini adalah keturunan baik-baik. Itu Bani Adam. Kalian lupa nasab Adam kalian, nasab kenabian orang tua kalian, apabila syaitan nanti memperdayakan kalian. Ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan. Jadi syaitanlah di sini musuhnya. Kama akhraja abawaikum, sebagaimana dia telah mengeluarkan abawaikum, kedua orang tua kalian, minal jannah, dari taman sorga. Caranya apa? Yanzi'u anhuma libasahuma. Menggoda keduanya sehingga kemudian keluarlah pakaian daripada keduanya. Apa pakaian daripada keduanya? Rasionalitas. Akal sehat dan akal pikiran. Ketika keduanya keluar daripada frame akal sehatnya, rasionalitasnya, maka kemudian terbukalah pakaian keduanya. Libasahuma liurahuma. Terbukalah aurat keduanya. Apa itu auratnya sini? Kekurangan-kekurangannya, aib-aibnya. Muncullah masalah-masalah. Semua masalah itu adalah aib kita sebetulnya. Kenapa? Karena kita ini orang baik-baik. Yang tidak baik yang namanya aib. Di bahasa yuli urahuma sawatin. Ini sawat ini kita sudah bicarakan kemarin. Lawan daripada syar, yaitu sawat, sayiat. Ini adalah kejahatan. Kemarin kita bicara tentang khair dan syar, hasanat dan sayiat, ini dia. Liurahuma sawatum. Jadi kejahatan muncul itu adalah ketika kita menanggalkan rasionalitas kita. Yanzi'u anhuma libasahuma. Pakaian keduanya adalah apa? Rasionalitas. Jadi kata-kata libasahuma keduanya artinya dua-duanya mempunyai kapabilitas rasio yang sama. Tidak bisa kita mengatakan bahwa perempuan itu emosinya 90, rasionya cuma 10. Laki-laki itu rasionya 90, emosinya cuma 10. Ini nggak benar. Ini menurut saya penghinaan kepada perempuan.
Iya. Sama saja jemaah sekalian, buktinya banyak perempuan jauh lebih mulia daripada laki-laki. Bahkan banyak di kalangan masyarakat kita perempuannya, istrinya yang menghidupi suaminya. Ya. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kita tidak bisa ini kata-kata itu tadi saya nggak tahu dari mana munculnya. Saya tidak tahu dari mana datangnya kok tiba-tiba ada pendapat bahwa perempuan itu emosinya 90, rasionya cuma 10, kasihan banget. Yang bahwa bapak laki-laki itu rasionya 90, emosinya cuma 10. Padahal pada faktanya yang paling banyak tertipu juga kan bapak-bapak. Yang dibunuh kemarin itu dukun pengganda uang juga kebanyakan bapak-bapak. Ya. Yang korupsi juga ditangkap KPK juga kebanyakan bapak-bapak. Lalu dari mana kita mengatakan bahwa laki-laki itu rasionya 90? Kalau kita konsisten dengan pernyataan ini, bahwa laki-laki itu emosinya 10, rasionya 90, sedangkan perempuan rasionya cuma 10, emosinya 10, berarti perbandingan pelaku kejahatan ini 9. 9 laki perempuan, 1 laki-laki. Tapi faktanya mari kita lihat ke penjara. Lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Ya. Apalagi didukung pula dengan pendapat sebagian agamawan bahwa nanti di neraka kebanyakan perempuan daripada laki-laki. Ya udahlah. Maka jadilah perempuan sebagai tempat pembuangan seluruh kekurangan-kekurangan dan kejahatan-kejahatan. Ya. Jadi libasahuma liurahuma sawatima innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Sungguhnya dia siapa? Dia itu syaitan tadinya. Yarakum, melihat kalian, wa huwa dia, wa qabilu, dan kabilahnya, golongannya, min haitsu la yarawnahum, ya la yaron, la tarawnahum, dari arah yang kamu tidak mengetahuinya. Di mana tidak mengetahuinya? Di mana kita tidak melihat? Di dalam diri kita. Perhatikan kata-kata ini ya sekalian. Innau, ini kembali kepada syaitan tadi di atas ini, syaitan. Ya, sungguhnya dia itu ini. Innau, dia syaitan itu yarakum, melihat kalian. Siapa syaitan? Wa kabilu, dan kabilahnya, min haitsu la tarawnahum, dari arah kalian tidak melihat mereka. Inna ja'alna asyayatina awliya'a. Kami jadikan syaitan. Syaitan itu sebagai aulia, pemimpin, wali-wali lilladzina la yu'minu, bagi orang tidak beriman. Makanya Allah memberikan kepada kita wali. Allah menunjukkan kepada kita ini wali kalian. Karena Allah mengatakan bagi yang tidak berwali dengan berarti syaitan walinya. Di dalam surat Al-Maidah dikatakan innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu, seterusnya itu walinya disebutkan. Ya. Kenapa? Karena jangan sampai syaitan wali kalian. Karena syaitan wali kita, ya berarti kita akan ujung-ujungnya ikut ambil andil di dalam terjadinya kejahatan-kejahatan yang dipicu oleh syaitan ini. Nah, jadi inilah jiwa sekalian serba, makanya karena syaitan ini selalu menginginkan kita terjerumus, maka ujungnya adalah bergabung dengan kemanusiaan, dan itu hanya bisa terjadi kalau kita mampu melepaskan diri dari sana, dari syaitan ini, dan tandanya adalah ketika kita tidak ada keraguan. Jadi keyakinan pasca keraguan. Karena syaitan ini menanamkan apa? Keraguan dulu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nanti kita lihat. Syaitan itu menanamkan keraguan-raguan. Begitu kita ragu kan bisa diseret kiri dan kanan. Bisa diseret atas bawah. Kenapa ya? Namanya ragu. Yang ragu itu Pak sekalian tergantung siapa yang paling intensif mempengaruhinya. Kalau orang sudah mulai ragu, intensif mempengaruhinya. Kalau kita intensif mempengaruhinya untuk melakukan keburukan, dia akan melakukan keburukan. Ya, buktinya apa? Dia ragu. Ragu dari mana? Ya namanya ragu itu keluar dari keyakinan sebetulnya. Ya namanya ragu lagi-lagi keluar daripada keyakinan. Di mana keyakinannya? Semua manusia lahir dengan keyakinan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, seperti itu Mas sekalian. Ya, jadi ini baru An-Nas, kita sudah hampir selesai waktunya, jadi kita terpaksa kembali ke sini dulu ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, a'udzu, aku berlindung. Jadi aku di sini, aku masing-masing kita. Jadi siapa saja membaca ayat ini ya kita, saya. Ini hanya di sini saya. A'udzu birabbin nas. Jadi kita semuanya harus berlindung kepada Rabb-nya manusia. Jangan berlindung kepada manusia, tapi kepada Rabb-nya manusia. Bahkan jangan berlindung kepada diri sendiri, kan diri kita adalah manusia. Jangan berlindung kepada diri sendiri, jangan berlindung kepada manusia.
Karena tidak ada manusia yang jarang manusia yang tidak punya kepentingan. Bisa saja dia punya kepentingan sehingga bisa memanfaatkan kita. Maka oleh sebab itulah a'udzu birabbin nas. Berlindungnya kepada Rabbnya manusia, bukan kepada manusia. Betapa banyak orang berlindung kepada manusia. Karena manusia itu dianggapnya memiliki berbagai macam kelebihan. Ya. Banyak orang menyanjung janji manusia karena dengan harapan dapatkan sesuatu. Lupa bahwa manusia itu punya keterbatasan. Maka oleh sebab itulah Allah mengatakan, kul, katakanlah. Perintah di sini menunjukkan bahwa kita hanya boleh berlindung kepada Rabbnya manusia, bukan kepada manusia. Bahwa kita bisa saling bantu-membantu manusia itu perintah Tuhan juga. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu perintah juga. Kita harus bersosialisasi, itu perintah Allah. Ya, warka'u ma'ar rakin, bersosialisasilah pada di antara kalian. Sosialisasi kita akan melahirkan adanya tolong menolong tadinya, tapi tolong menolong itu tidak bisa kita anggap itu hakikat. Itu adalah interaksi antar manusia saja. Hakikatnya apa? Birabbin nas, kepada Rabbnya manusia. Kemudian malikin nas, ya, rajanya manusia. Jemaah sekalian berbahagia, permainan yang paling terkenal, memeras pikiran dan cukup lama, lebih lama daripada sepak bola biasanya kalau sama-sama orang pro. Padahal lapangannya sempit seperti ini, tidak sebesar lapangan sepak bola, adalah permainan catur. Apa itu permainan catur? Sederhana saja, menyelamatkan raja. Jadi kalau kita simpulkan apa itu permainan catur? Ya, menyelamatkan raja. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Bagaimana dengan agama? Menyelamatkan dalam tanda petik Allah pada diri kita. Bukankah Allah berfirman, intan surullaha yansurukum. Jika kalian menolong Allah, mirip dengan ini, menolong raja, menolong Allah, maka Allah menolong kalian. Jadi di mana kita menolong Allah sebagai raja? Yaitu agar dialah yang berkuasa dalam jiwa kita. Raja itu artinya apa? Berkuasa. Rabb itu tadi adalah mencipta, memelihara, mendidik. Kalau raja, malik, memiliki dan berkuasa. Maka dialah yang harus kita yakini seyakin-yakinnya memiliki kita dan berkuasa sepenuhnya kepada diri kita. Maka kita berlindung kepada dia. Ya. Maliki nas. Jadi kenapa lari ke bawah? Karena tadi bersama dengan bi. Ini ada bi-nya tadi sini. Birabbin nas, bi malikin nas. Qul a'udzu birabbin nasi. Malikin nasi. Jadi birabbin nasi, Rabb itu adalah siapa? Malikin nas. Karena Rabbinya tadi adalah majrur, maka maliknya juga majrur. Karena bi malikin nas. Karena sambungan daripada qul a'udzu. Jadi a'udzu bi malikin nas. Kalau tadi a'udzu birabbin nas. Ini sekarang a'udzu bi malikin nas. Aku berlindung kepada maliknya, rajanya manusia. Nah, luar biasa jemaah sekalian. Ayat ini meruntuhkan apa? Ayat ini meruntuhkan sistem kerajaan yang sifatnya absolut lahir batin. Bisa saja orang menciptakan sistem negara yang bersifat sistem monarki absolut, tapi bukan lahir batin. Absolutnya mungkin hanya dalam menentukan hukum. Tetapi kalau lahir batin juga kita absolutkan, ini jelas syirik namanya. Maka berdasarkan ayat ini, rajanya manusia bukan si A, si B, si C, tapi Allah. A'udzu birabbin nas wa bi malikin nas, kurang lebih begitulah. Dan kepada maliknya manusia, rajanya manusia. Ingat namanya manusia seluruhnya, dari dulu sampai sekarang. Adakah satu orang yang bisa menjadi raja dari manusia pertama sampai sekarang? Adakah yang bisa menjadi raja seluruh dunia secara total? Jawabannya tidak ada. Raja Romawi dulu hanya berkuasa di wilayah Romawi. Raja Mesir dulu hanya berkuasa di wilayah Mesir. Jadi hanya berkuasa di sana. Kita sekarang punya negara yang sangat besar di dunia, namanya Amerika. Mengaku berkuasa di berbagai penjuru dunia, tetapi dolarnya hanya dipakai sebagai global reserve sebesar 58% saja. Jadi sebesar selebihnya 42% yang menggunakan yang lain. Berarti tidak masuk dalam wilayah kekuasaannya. Sekarang ada negara yang tidak bisa dia kontrol, dan banyak. Ada seperti Rusia, Iran, ada seperti Cina, dan ada yang berkumpul pada BRICS, dan sebagainya. Jadi tidak ada yang berkuasa mutlak pada seluruh manusia kecuali Allah, dia. Dan kepadanya lah kita berlindung, malikin nas. Ya. Jemaah sekalian berbahagia, ilah itu artinya sembahan. Manusia itu
menyembah banyak hal. Kita ambil biji-biji jatuh ini sebagai ilustrasi saja. Berbagai macam bentuk patung-patung. Berbagai macam bentuk-bentuk. Berbagai macam buatan-buatannya sendiri. Diilahkan. Ilah itu dijadikan sembahan. Nah, Allah mengatakan hanya satu yang berhak jadi ilah. Yaitu ilah satu-satunya yang mendapatkan alif lam ma'rifah. Yang pantas dan berhak mendapatkan alif lam ma'rifah. Yaitu Allah al-ilah. Dan itu adalah ilahun nas. Ilahin nas. Jadi ayat berikutnya adalah ilahin nas. Ilahnya manusia. Jadi ilahnya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari ilahnya manusia. Ilahnya manusia. Tuhannya manusia. Sembahannya manusia. Jadi kata-kata ilah di sini sebetulnya bukan Tuhan secara bahasa, tapi sembahan. Ilah itu sembahan sebetulnya. Dari kata Allah, menyembah. Ilah sesuatu yang disembah. Jadi satu-satu yang pantas disembah adalah ini ilahin nas. Malikin nas, ilahin nas. Dari mana kita berlindung? Coba lihat ini jelaskan sebagai manusia kalau kesurupan setan atau pengaruh buruk. Matanya kita lihat. Aku dan berlindung di balik kegelapan, ya, sehingga kita tidak bisa menyaksikannya secara tadi dari arah yang kita tidak bisa melihatnya langsung. Dia melihat kita dari arah yang kita sendiri tidak menyaksikannya. Ya, siapakah mereka ini? Ya, orang juga seperti kita, tapi dipengaruhi oleh hawa nafsunya, tidak rasional karena mereka melakukan apa saja untuk mengorbankan orang lain demi kepentingannya. Maka itu yang disebut dengan sudah menjadi instrumen alat daripada syaitan. Tadi seperti yang kita bahas dalam surat Al-A'raf. Ya. Min syarril waswasil khannas. Ini muncul kata syar di sini. Ini kita ketemu juga di surat kemarin. Surat Al-Falaq. Jadi ini min syarril waswasil khannas. Kalau kemarin min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Di sini lebih tegas lagi min syarri al-waswas al-khannas. Jadi al-waswas al-khannas. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini bisa hubungannya sifat dan sifat. Sama-sama alif lam, sama-sama di bawah, sama-sama di bawah. Al-waswas. Waswas itu menjadi bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Waswas. Was-was itu menjadi ragu-ragu. Jadi setelah kita dibisikin, kita tiba-tiba ragu-ragu. Ya, misalnya tiba-tiba mengatakan Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak mungkin mengijabah doa kita. Dan biasa kita berkata juga dalam diri kita, jangan-jangan Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Saya sudah berdoa tapi kok tidak terijabah, saya sudah beribadah tetapi kok saya dapat masalah terus-menerus. Nah, seperti itu. Akhirnya kemudian lahirlah was-was. Was-was itu didahului dengan keyakinan, bukan. Jadi ada keyakinan bawaan, baru kemudian was-was. Nah, lahirlah nanti keyakinan berikutnya. Jadi ada syahadat pertama, ada syahadat kedua. Syahadat pertama nantinya kita bawa dari lahir. Lalu dalam perjalanan hidup kita, pergaulan mulai daripada orang tua sampai lingkungan kita melahirkan was-was, keraguan. Nah, kita harus masuk pada syahadat kedua, keyakinan. Jadi pada syahadat kedua ini adalah keyakinan setelah keraguan. Min syarril waswas. Dan was-was ini bisa melahirkan kejahatan. Bisa melahirkan keburukan maksudnya. Kemarin kita bicara keburukan. Jadi bisa melahirkan keburukan. Yang keburukan bisa meningkat menjadi kejahatan. Min syarril waswas. Mana di antara keburukan daripada syar itu? Contohnya lupa dan salah lalai. Lupa dan salah itu bisa termasuk syar. Makanya kita ada doa di akhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna. Janganlah engkau menghukum kami. Inna sina, kalau kami lupa. Aw akhtana, atau kalau kami khata, salah. Lupa itu kan bukan kejahatan. Salah, khata juga bukan kejahatan. Kalau kita mengatakan 3 tambah 3, 7, itu bukan kejahatan. Itu salah namanya, keliru. Jadi lupa dan salah itu sebenarnya bukan kejahatan. Kejahatan itu kalau kita merugikan orang lain. Ya, kita mengganggu orang lain, kita melanggar hak-hak orang lain, itu kejahatan namanya.
Jadi dengan demikian itu keburukan. Kalau kita katakan 3 tambah 3 7 itu keburukan, buruk namanya, salah. Kalau kita lupa itu salah karena menyebabkan bisa terjadi orangnya jadi korban. Biasa kita dengarkan ada ibu-ibu pergi ke pasar lupa mematikan kompornya sehingga kemudian rumahnya terbakar. Setelah terbakar rumahnya membakar juga rumah tetangganya. Nah itu kan dia. Si ibu itu tidak jahat, tetapi namanya syar, buruk. Kenapa? Dia tidak hati-hati. Dia pergi ke pasar tanpa mematikan kompornya. Sehingga terbakar, lalu kemudian membakar rumah orang-orang di sekitarnya. Jadi, min syarril waswas. Jadi artinya apa? Was-was ini bisa mendatangkan keburukan. Kemudian al-khannas. Al-khannas ini cuma sekian serbagia yang tidak kelihatan, yang tidak nampak, yang tidak nyata. Al-khannas itu sebetulnya tidak nampak. Ya, di sini diartikan bersembunyi. Kalau di sini diartikan menunggu-nunggu. Ya, ini beda-beda. Ini al-khanasnya diartikan menunggu-nunggu. Kalau di sini diartikan bersembunyi. Ya. Artinya bahwa hal-hal yang buruk itu bisa mengintai kita selalu, menunggu-nunggu. Kapan? Kalau kita salah sini, syar, kalau kita melakukan keburukan. Jadi keburukan itu bisa menjelma menjadi petaka yang sangat besar. Seperti tadi rumah terbakar, membakar juga rumah tetangga kita, itu menunggu. Jadi kalau kita lupa, ya ada efek negatif yang menunggu. Seperti tadi, rumah terbakar, rumah tetangga juga ikut terbakar. Jadi al-khannas, ya. Tentu dalam bentuk yang lebih luas lagi ada, seperti misalnya kalau kita salah dalam beragama, kemudian bisa menyebabkan terjadinya kekacauan dan sebagainya. Min syarril waswasil khannas. Jadi kita berlindung kepada Allah dari mana ini? Jadi kita dari atas tadi, kul katakanlah Muhammad, a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari mana? Min, dari berlindung dari sini. Jadi a'udzu min, saya berlindung dari syarril waswas. Jadi berbahayanya ini waswas. Berbahayanya waswas. Apa itu waswas? Yaitu keluar daripada pakem kebenaran, rasionalitas fakta kebenaran. Min syarril waswas. Baru al-khannas yang tidak kita saksikan, tidak kita lihat, tidak kita nampak secara nyata di depan kita. Apa yang dilakukannya? Yaitu membisik-bisikkan. Alladzi yuwaswisu, waswas. Alladzi yuwaswisu, tadi kan min syarril waswas. Alladzi yuwaswisu, membisik-bisikkan. Dan jemaah sekalian, ini adalah ilustrasi menarik ini karena ada perempuan anak-anak berbaju hitam, di atasnya ada tanduknya kayak setan lah. Jadi ilustrasinya bagus. Ini contoh bagaimana kejahatan ataukah keburukan mempengaruhi kita. Ya. Biasanya orang-orang dipengaruhi itu tiba-tiba mulutnya menganga, begitu. Kenapa? Sesuatu yang dia tidak sangka. Dia telah matanya itu yang dibisik-bisikin. Dan sekarang tidak harus begini, Pak Bos sekalian. Sekarang melalui berbagai macam media sosial, ya. Seperti ini. Kita sekarang bisikan-bisikannya bukan lagi langsung seperti ini. Tapi melalui WA, WhatsApp, melalui Twitter, melalui Facebook, melalui Instagram, semuanya ada, melalui TikTok, semuanya ada sekarang. Ya. Paling tidak kalau toh kita tidak terpengaruh dari isinya, paling tidak menghilangkan waktu kita, menyita waktu kita, sehingga tidak salat, tidak baca Quran, yang kita baca cuma baca WhatsApp, baca Twitter, baca Facebook. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang waswas, membisik-bisikan, membuat waswas. Di mana? Fi sudur, dalam kesadaran manusia. Jadi kata kuncinya di sini Pak Ustaz, dalam kesadaran kita. Jadi kesadaran kita lah yang diganggu di sini. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudur, di dalam sudur kita. Sudur ini adalah sadar. Sadar. Ya, ingat mula sadruddin. Jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan, yang mewaswaskan di dalam kesadaran manusia. Sudurin nas. Jadi menunjukkan bahwa manusia itu punya kesadaran, dan kalau manusia ingin dipengaruhi, pengaruhi kesadarannya. Dan ini dipakai dalam dunia politik yang namanya brainwashing. Jadi sebetulnya apa yang disebut dengan brainwashing itu sebetulnya adalah dada washing sebetulnya. Jadi cuci otak itu adalah cuci dada, sebetulnya dadanya tadinya berisi kebaikan,
ditutupi, dibuat was-was, dibuat ragu. Setelah dibuat ragu, tambah ragu, tambah ragu, tambah ragu, kemudian dijejali terus-menerus, akhirnya bahkan orang itu yang tadinya mendiam, anaknya bagus, kata tetangganya, tiba-tiba bisa meledakkan bom di tempat ibadahnya orang lain. Kenapa? Karena ada yuwaswisu fi sudurin nas. Yang datang bisik-bisikannya tentu tidak berwajah seperti setan, tidak pakai tanduk, tidak pakai gitaring, tapi mungkin wajahnya adalah wajah agamis dan sebagainya, menggunakan argumen-argumen keagamaan. Tetapi yang dirubah adalah kesadaran mereka, sehingga alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini lagi-lagi manusia jemaah sekalian. Jadi berdasarkan ayat ini, kalau ingin memperbaiki manusia, perbaiki isi dadanya. Tidak bisa kita memperbaiki manusia kalau tidak memperbaiki isi dadanya. Kalau kita ingin membuat tadi manusia lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, perbaiki isi dadanya, kesadarannya. Kalau kesadarannya masih berpikir dikotomistik antara pribumi dan non pribumi, antara suku A dan suku B, antara warna ini dan warna itu, nah itu masih memungkinkan untuk dieksploitasi untuk melahirkan kejahatan tadi. Maka kesadaran itu harus dibersihkan. Itulah sebabnya semuanya tidak disandarkan kepada manusia. Begitu disandarkan kepada manusia, maka kita akan bersandar pada suku bangsa kita, warna kulit kita. Sandarkannya kepada apa? Rabbin nas, Rabbnya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahannya manusia. Jadi kita langsung ke puncaknya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dari mana? Minal jinnati nanti wan nas. Ya, minal jinnati wan nas. Jadi mas sekalian, ini adalah ilustrasi tidak ada yang pernah melihat jin. Makanya kita lihat ini pasti yang bikin ini jinnya dari Eropa nih, lihat anunya, hidungnya panjang. Jadi kalau dilihat jin itu macam-macam. Kalau di Arab pasti postur Arab, kalau di Asia Timur pasti postur apa Indochina. Tergantung di mana tempatnya. Ya. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Minal jinnati wan nas, ya. Jadi bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia. Jemaah sekalian berbahagia, jadi bisa diartikan bahwa Al-Quran itu juga untuk jin. Kan kita pernah sampaikan dalam surat jin, pada saat Nabi membaca Al-Quran, para jin-jin itu juga ikut membaca Al-Quran. Maka karena dia ikut membaca Al-Quran, maka Al-Quran juga membahas tentang jin. Jadi artinya apa? Jin mempengaruhi sesamanya jin, manusia mempengaruhi sesamanya manusia. Ya. Bisa diartikan bahwa jin itu adalah bagian internal daripada diri kita, yang disebut dengan emosionalitas kita, kalau dia adalah buruk. Karena ada juga jin yang bagus, ya, ada jin yang buruk. Itulah sebabnya jin yang buruk itu dibayangkan sebagai terbuat dari api. Apa itu api? Kan panas, emosi. Sedangkan malaikat terbuat dari cahaya. Apa itu cahaya? Rasionalitas. Jadi kan jin itu diartikan dari api, minar. Halaknal jan minar. Kami menciptakan jin dari manusia, dari nar. Malaikat dari nur. Jadi nar dan nur mirip. Ya. Jadi makanya sama-sama malaikat dan jin itu sama-sama di alam malakut. Ya, karena kalau misalnya api hilang panasnya, nur namanya. Ya. Kalau api hilang cahayanya, panas namanya. Seperti itu. Ya. Jadi nur dan nar itu sama. Makanya kita lihat dari mana cahaya siang hari itu. Dari matahari. Apa itu matahari? Bola api raksasa. Bola api raksasa. Tetapi sampai ke kita tidak terasa lagi panasnya. Kenapa? Yang sampai cahayanya. Jadi Allah yang menjelaskan kepada kita bahwa apabila api kehilangan panasnya, dia menjadi cahaya. Dan apabila api kehilangan cahaya, dia menjadi panas. Ya. Jadi sama-sama dari mana? Dari nafs. Nafs itu ada cahaya, ada api, ada panasnya. Ada nur, ada narnya. Nurnya itu adalah taqwa, dan narnya itu adalah fujurah. Maka kita berlindung dari Allah dari hal-hal seperti itu. Minal jinnati wan nas. Karena di sini negatif tentunya, karena berlindung dari bisikan-bisikan yang dilakukan oleh jin dan manusia, tentu yang buruk. Manusia yang buruk, jin yang buruk. Kan tadi kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ini pasti jin dan manusia yang buruk maksudnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan selesainya pembahasan kita ini,
Maka kita ucapkan sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Semoga Allah SWT menerima tadarus dan tadabbur Al-Quran kita dari awal Al-Fatihah sampai dengan An-Nas ini. Sebelum kita berdiskusi, tanya jawab, Al-Fakir sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir tidak bisa berjalan sendiri. Banyak yang bantu, lahir ataupun batin, material ataupun non material. Makanya Al-Fakir mengucapkan pertama terima kasih. Mengucapkan terima kasih pertama kali kepada Ibu Dokter Ririn yang dari awal sekali telah berinisiatif untuk menjadi host dari awal. Ya, selalu bersama dengan kita. Dan juga tentu suami Bu Ririn yaitu Pak Andi. Juga Al-Fakir mengucapkan terima kasih kepada ustadz-ustadz kita yang telah membantu kita membaca Al-Quran. Ustadz Tony Sanwani, Ustadz Wahyudin Bewahid, dan terakhir Ustadz Safi Soleh dari Singapura yang terakhir lebih intensif membantu kita. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Bapak Ibu sekalian, acara kita ini menggunakan Zoom. Zoom ini kita gunakan itu adalah Pro. Dan itu dibayar rutin. Ya, ada yang membayarkan kita. Kita ucapkan terima kasih juga kepada mereka yang telah ikut membayarkan kita Zoom bulanannya ini. Ya, Zoom bulanan. Bahkan sebetulnya untuk Zoom yang Pro ini kita bayar setiap tahun. Lumayan banyak. Kemudian ada yang bayarkan kita untuk upgrade. Jadi lain lagi, di-upgrade menjadi 500. Karena kalau tidak di-upgrade menjadi 500, tidak bisa lebih dari 100 peserta. Sementara sering kita pesertanya sampai 120, 130. Nah, ada juga yang membayarkan kita. Dan itu dibayar bulanan. Dan itu juga lumayan mahal, jemaah sekalian berbahagia. Kita ucapkan terima kasih kepada mereka semuanya yang telah ikut membantu membayarkan itu. Juga yang ikut membantu kita untuk memperancar program-program ini semuanya ada ada aplikasi-aplikasi. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu selalu melihat penampilan gambar-gambar kita lumayan bagus. Itu ada aplikasinya dan ada kombinasi aplikasi, ada platformnya. Nah, itu semuanya berbayar karena kalau di iOS itu kan semuanya mahal berbayar. Kebetulan kita ini pakai iOS bukan Android. Nah, itu kalau kelebihannya kalau di iOS rata-rata bagus platformnya, cuma itu tadi mahal-mahal juga. Banyak yang bantu kita untuk membayarkan ini, jemaah sekalian berbahagia. Kita doakan semoga semuanya dilancarkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang dari awal ikut bersama dengan kajian tadarus dan tadabbur Al-Quran kita ini. Karena kalau Bapak Ibu sekalian tidak ikut, tidak bersama dengan kita, tentu kemudian acara ini tidak berlangsung dengan baik. Semoga semuanya Allah SWT berikan kebaikan dunia dan akhirat. Kita juga ucapkan terima kasih kepada ustadz-ustadz kita yang sering kita undang hadir sebagai pembicara tamu di acara kita ini. Mengisi acara kita ini, memperkaya kita dari berbagai ustadz, bahkan pernah kita undang juga dari Iran. Semoga juga mereka dipanjangkan usianya dan diberikan kesehatan lahir dan batin. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di majelis taklim kita ini, di tadarus tadabbur kita ini dari berbagai negara. Ya, ada dari Malaysia, ada dari Singapura, bahkan terkadang ada juga dari Australia, ada dari berbagai tempat lainnya, dan tentu juga dari Indonesia. Bahkan di Indonesia juga macam-macam, dari Pulau Jawa, dari Kalimantan, ada dari Papua sana, ada dari Sulawesi sana, jadi macam-macam juga. Jadi jemaah sekalian sebagai semuanya Allah menyatukan hati kita, membuat kita nanti bersama di akhirat. Karena Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, nanti kita di akhirat anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti di sana akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalau kita mencintai Al-Quran, berarti mencintai pasangan Al-Quran. Dan kalau kita mencintai pasangan Al-Quran, Allah mengatakan, anta bersama dengan orang yang kamu cintai. Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Dan jemaah sekalian berbahagia, tentu banyak lagi yang terlibat secara detil-detil dalam kegiatan kita ini. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Ibu Ayu Munawwarah yang selalu menyebarkan undangan-undangan ke berbagai macam
grup sehingga kemudian undangan kita tersebar kemana-mana. Semoga semua yang terlibat lahir dan batin, langsung atau tidak langsung, material atau non material, Allah SWT angkat derajatnya, dimudahkan semua kehidupannya lahir dan batin, dan Allah nanti berikan di akhirat yang namanya syafaat. Allah berikan kemudahan, Allah berikan pertolongan sehingga semuanya mendapatkan tempat yang semulia-mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Walaupun info yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallahu fi. Makasih batin semua. Assalamualaikum. Daripada hari pertama sampai ke hari ini, bukti-bukti cinta daripada ayat ke ayat tadi Allah tebarkan khas kepada al-insan supaya kita jadi sempurna dalam tujuan penciptaan kita. Maka setiap ayat tadi mengakibatkan kita mampu sambil-sambil Isra, kita Mi'raj ke langit tertinggi jiwa terdalam kita. Dan inilah tujuan daripada kupasan Ustaz yang fa'an la tashabun. Dan kemudian ayat-ayat yang bertubi-tubi mengenalkan kita hakikat jati diri kita ni, mula bertanya kepada batin, fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Malamnya bila kita di alam barzah, di mana segala benda-benda yang mentadbir kita telah hilang, baru kita terperasan dan akhirnya terlewat. Beri teguran pencerahan Ustaz. Makasih batin. Barakallahu fi afwan. Jadi jemaah sekalian berbahagia, memang pertama kita diciptakan Allah SWT dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua, Allah menciptakan kita bukan keinginan kita. Tidak ada sama sekali keinginan kita. Kita diciptakan sebagai manusia, sebagai orang Indonesia, orang Singapura, orang Malaysia, orang Australia, orang Amerika, itu bukan karena kemauan kita. Bukan karena pilihan kita. Semuanya karena pilihan Allah. Karena semuanya karena pilihan Allah, maka sedapat-dapatnya juga kita menghentikan pilihan kita selain daripada pilihan Allah. Jadi kita tetap konsisten bahwa kita lahir karena pilihan Allah, maka harusnya kita hidup sesuai dengan pilihan Allah juga. Agar kita kembali kepada Allah nanti juga menurut pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan fitrah. Itu sebabnya Allah bertanya di dalam surat Ar-Rahman berkali-kali yang dikutip tadi Pak Nur. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Karena tidak ada yang lolos daripada nikmat. Pertama, kita lahir bukan maunya kita. Kedua, bumi sudah ada sebelum kita lahir. Begitu kita lahir, ada orang tua yang mengasihi kita. Begitu kita lahir, Allah sudah siapkan udara. Allah sudah siapkan air. Allah sudah siapkan matahari panas. Allah sudah siapkan rembulan. Allah sudah siapkan siang dan malam. Allah sudah siapkan tumbuh-tumbuhan, makanan. Allah sudah siapkan unggas-unggasan. Allah sudah siapkan hewan-hewanan. Allah sudah siapkan ikan-ikan. Semuanya Allah sudah siapkan. Bahkan setelah itu Allah mengutus kepada kita nabinya dan rasulnya untuk mendidik kita, menjadi guru kita, mengedukasi kita. Allah setelah itu bahkan Allah memberikan kepada kita kitab sucinya. Lalu apalagi sebetulnya? Semuanya sudah disiapkan. Tugas kita tinggal mendekatkan diri kepada Allah. Qurbatan ilallah. Tugas kita seperti kata Allah, beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya itu saja yang kita lakukan. Nah, kalau kita sudah menjadikan seluruh aspek kehidupan kita ini sebagai ibadah kepadanya, tak ada lagi satu sisi kehidupan kita yang keluar daripada ibadah itu, maka Allah akan memperlakukan kita dengan setinggi-tingginya dan semulia-mulianya nanti di akhirat. Inilah yang akan kita harapkan nanti kita kembali ke akhirat dalam keadaan apa yang disebut dengan radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena hanya dengan cara seperti itulah Allah masukkan kita ke dalam ibadihi. Pada khulifi ibadi, kata Tuhan. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Apa itu ibadi? Yaitu para nabi, rasul, dan orang suci. Itulah ibadahnya Allah. Karena Nabi Isa lah yang ketika lahir pertama kali mengatakan, ini Abdullah, saya adalah Abdullah. Nabi Muhammad dikatakan, falamma qama Abdullah dalam surat Jin. Jadi nabi-nabi itu adalah Abdullah. Abad-abadnya Allah SWT. Karena mereka itu adalah benar-benar
seluruh aspek kehidupannya, seluruh sisi jiwanya, semuanya yang ada jelmaan daripada Allah. Tidak ada lagi selain daripada Allah. Makanya mereka adalah abad yang sesungguhnya. Nah, kita hanya bisa selamat kalau bergabung dengan mereka. Pada khulifi ibadi. Karena dengan bersama dengan ibadi, kata Tuhan, wada khuli jannati. Nah, syaratnya kita orang biasa ini bergabung dengan ibadnya Allah adalah dengan radiyatan mardiyah. Apa itu radiyatan mardiyah? Kita mendahulukan kepentingan-kepentingan Allah, pilihan-pilihan Allah daripada kepentingan dan pilihan hidup kita. Apa sebabnya? Kita lahir benar-benar bukan pilihan kita. Alangkah naibnya kita, alangkah nistanya kita kalau kita lahir tanpa kemauan kita, tapi setelah kita lahir kita mau berjalan dengan kemauan kita. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz. Afwan Ustaz, afwan. Ana mohon penjelasan dari kedua surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Kedua-dua surah ini Allah Subhanahu wa taala mengajar kita bagaimana kita mohon perlindungan dari kejahatan-kejahatan yang sama ada datangnya dari ciptaan Allah atau kejahatan yang datangnya dari manusia dan jin. Yang menjadi persoalan kepada anda Ustaz, di dalam surah Al-Falaq Allah hanya menggunakan satu makam untuk mohon perlindungan sebagai Rabbul Falaq atau Rabbil Falaq. Tetapi dalam surah An-Nas Allah menggunakan 3 makam untuk mohon perlindungan, Tuhan sebagai Rabbin Nas, Tuhan sebagai Malikin Nas, dan Tuhan sebagai Ilahin Nas. Soalan anda bagaimana itu ada perbedaan antara mohon perlindungan di surah Al-Falaq dan di surah An-Nas. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran. Afwan, terima kasih banyak Ustaz. Jadi jemaah sekalian, pertanyaan yang menarik. Jadi kalau kita baca Al-Falaq, itu Allah menyebutnya sebagai Rabbul Falaq. Jadi kita mengatakan Qul a'udzu birabbil falaq. Di Rabb di situ disandarkan kepada falak. Rabbul Falaq, Tuhannya falak. Falak itu adalah satu masa dalam 24 jam, dalam satu kali putaran bumi, dalam satu kali satu hari. Yaitu kita bahas kemarin menjelang fajar. Jadi saat menjelang fajar, itu adalah falak. Atau sesaat awal munculnya falak, apa fajar namanya falak. Qul a'udzu birabbil falaq. Bukan afak tetapi falak. Falak itu adalah waktu, masa. Jadi dan itu namanya falak tipis sekali sebetulnya. Jadi sesaat menjelang salat subuh atau menjelang fajar itu. Ya mungkin kalau disamakan dengan kalau di Indonesia dengan imsak kalau menjelang puasa. Nah, kalau kita puasa. Kalau di bulan Ramadan itu ada namanya imsak. Imsak itu 10 menit sebelum azan subuh. Nah itu namanya imsak. Nah imsak itu kurang lebih seperti itulah yang disebut dengan falak. Jadi tipis waktunya, sedikit sekali. Nah tetapi Allah menyuruh kita bersandar kepada Rabbul Falaq. Jadi artinya apa itu alam? Kita sebut saja alam, ruang dan waktu saja. Jadi kita berlindung kepada ruang dan waktu. Tetapi ketika kita masuk pada surat An-Nas, Rabb ini ada 3 di sana. Pertama Rabb, kedua adalah Malik, yang ketiga adalah Ilah. Semuanya disandarkan kepada An-Nas. Makanya kita katakan tadi bahwa sebetulnya kalau kita lihat perjalanan manusia ini berdasarkan Al-Quran adalah perjalanan dari nafs amarah yang ditandai dengan menjadikan diri kita seperti sapi perah. Yang namanya sapi perah itu tidak harus ada orang lain, Pak Bu sekalian. Yang namanya sapi perah tidak harus ada orang lain yang memperalat kita. Bisa saja kita diperalat oleh diri kita, nah hawa nafsu kita sendiri. Kerja banting tulang siang dan malam, tidak pernah istirahat, tidak pernah juga sholat. Nah itu berarti telah menjadikan dia sebagai sapi perah. Siapa yang menjadikan dia sebagai sapi perah? Ya dirinya sendiri, hawa nafsunya. Tidak pernah lagi beribadah, tidak pernah ikut ngaji. Semua kalau ditanya kenapa tidak ngaji, tidak ikut tadabbur, sibuk. Ya, selalu sibuk. Salat juga jarang dilakukan tepat waktunya, di awal waktunya. Jadi kenapa? Karena dia telah menjadi sapi perah. Dia dibuat sedemikian rupa untuk mencari dan mencari, sehingga apa yang terjadi? Masa mudanya kehabisan waktunya untuk mencari harta benda, dan masa tuanya harta bendanya habis digunakan untuk merawat tubuhnya. Jadi tidak pernah ada waktunya untuk merawat jiwanya. Ya.
pada saat kita menjadi sapi perah seperti itu, inilah sebetulnya kedudukan yang paling rendah bagi manusia. Ini yang disebut dengan balhum adal, bahkan lebih sesat lagi. Nah, agama datang untuk menggerakkan kita, menyucikan kita, mengedukasi kita, memakrifati kita untuk sampai kepada yang maha sempurna. Karena dengan sampai kepada yang maha sempurna, kita juga ikut sempurna. Maka berjalanlah terus-menerus sampai pada masuk pada al-falak, alam semesta. Jadi meninggalkan yang dibawa, masuk kepada alam. Kalau sudah masuk kepada alam ini sudah lebih bagus alam. Tetapi belum yang tertinggi. Yang tertinggi adalah ketika masuk menjadi manusia. Makanya di surat An-Nas ini dikatakan Qul a'udzu birabbin nas. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas didahului dengan Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itu adalah konsepnya, konsep ketuhanan yang benar, konsep teologi yang tepat, konsep teologi yang bersifat tauhid, di mana tidak ada lagi yang lain selain daripada Allah. Kalau kita baca surat Al-Ikhlas kemarin, tidak ada lagi yang ada selain daripada Allah. Yang ada hanya Dia, yang ahad itu. Semua ayat berbicara tentang yang ahad itu. Dari ayat 1 sampai terakhir. Qul huwallahu ahad. 2. Allahus samad. 3. Lam yalid walam yulad. 4. Walam yakun. Semuanya Allah, Dia. Nah, setelah kita memahami ini, kita bergerak ke atas. Ya. Masuk kepada falak. Qul a'udzu birabbil falak. Karena falak ini bisa menimbulkan juga efek-efek negatif bagi kita. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Nah, kalau tadi di dalam surat An-Nas ini sudah min syarri nafas, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Jadi sudah lebih spesifik pada diri kita. Kalau tadi di surat Al-Falaq itu dari luar. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Itu orang luar semuanya. Wa min syarri hasidin, hasid itu dengki. Jadi semuanya dari luar. Nah, masuk pada An-Nas dalam diri kita. Masuk was-was. Bisikan itu kan ke dalam diri kita. Kalau tadi di sana dari luar. Jadi semuanya dari luar. Karena dari luar, ya kita simbolkan dengan alam. Makrokosmos. Dan begitu masuk ke dalam diri kita, mikrokosmos. Masuk pada jiwa kita. Semua yang dibicarakan dalam surat An-Nas dalam diri kita. Jadi kata-kata ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi sebutkan fi sudurin nas, di dalam kesadaran kita. Nah, inilah sebabnya kenapa di surat Al-Falaq tadi disebutkan dengan Al-Falaq, Rabbil Falaq, sedangkan di dalam surat surat An-Nas semuanya disandarkan kepada manusia. Karena problem manusia adalah kesadarannya, sudurnya, fi sudurihi, fi sudurin nas. Kalau manusia bisa mengatasi di luar dan mengatasi di dalam, maka manusia akan menemukan kebahagiaan sejati. Dan kebahagiaan sejati itu adalah bahasa lain daripada kesempurnaan. Ada lagi Pak Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kamal. Ustaz, mau Ustaz lagi satu doa perlindungan saya iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim Ustaz. Jadi ini syaitanir rajim itu yang nyaman satu Ustaz. Afwan Ustaz. Syukran. Baik, terima kasih banyak Pak Kamal. Jadi jemaah sekalian, kita sudah bahas bahwa syaitan itu sebetulnya bukan entitas tertentu. Ya, syaitan itu tidak punya wujud tertentu. Ya, syaitan itu minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Jadi syaitan itu kita sebut dengan profesi. Syaitan itu adalah predicate. Contoh misalnya guru. Guru itu bukanlah entitas tertentu. Guru itu adalah predikat. Guru itu adalah sebutan yang kita berikan kepada orang, manusia yang mengajar. Guru namanya. Jadi orang, manusia yang mengajarkan ilmunya disebut dengan guru. Ya. Dokter adalah orang, manusia yang mengobati penyakit manusia. Namanya dokter. Polisi, orang, manusia yang kerjanya menjaga keamanan negara atau kerajaan. Namanya polis atau polisi. Jadi ini namanya predikat. Presiden predikat, raja predikat. Tidak punya entitas. Apa entitas? Manusia. Hewan, jin, malaikat, itu entitas. Entity. Nah, sedangkan yang namanya syaitan nggak punya entitas.
Syaitan itu adalah profesi, pekerjaan yang dilakoni oleh jin dan manusia. Apa pekerjaannya? Membisik-bisik ke manusia untuk saling berseteru, untuk saling berpecah belah, untuk berperang. Dalam surat Al-Maidah dikatakan, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Hanya saja yang diinginkan, yang diincar, yang menjadi tujuan daripada syaitan adalah yuqi'ah, menimbulkan al-adawata, permusuhan, wal baghdha, dan saling amarah bainakum, di antara kalian. Jadi siapa saya, kalau kita mempengaruhi orang untuk memusuhi orang lain, berarti kita menjadi syaitan, Pak Kamal. Kalau kita mempengaruhi orang untuk iri hati, dendam kepada yang lain, berarti kita jadi syaitan, Pak Kamal. Jadi siapa saja yang kerjanya mempengaruhi orang lain, dia syaitan. Karena syaitan itu artinya mempengaruhi. Cara mempengaruhinya adalah ke dalam kesadaran. Mempengaruhi langsung kesadaran, bahasa Arabnya tadi adalah yuwaswisu, was-was. Jadi syaitan, kita semuanya bisa jadi syaitan. Ya, apabila kita telah mengajak orang kepada keburukan dan kejahatan, maka kita pun telah menjelma menjadi syaitan, seperti itu. Siapa lagi tadi yang mau bertanya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, beri pencerahan apa signifikan tafsiran 4 surah terakhir Al-Quran ini, perintah yang garang bagi jiwa-jiwa yang dah terhimbau sejak awal tadi dengan kul. Apa Ustaz? Barakallahu fiik. Mas Keser bahagia, jadi sebetulnya kalau 4 terakhir selain kuliah, ini yang menarik ya. Kan kuliah itu kan masih di atas sedikit. Kuliah ayyuhal kafirun, baru iza ja'a nasrullah, baru kemudian tabbat yada, kamu gitu. Nah, kalau kita tarik sebelum 3 kul ini, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, di atasnya itu adalah tabbat yada abil lahab. Itu adalah contoh orang yang luar biasa celakanya sebetulnya. Kenapa? Satu, keluarga besar Nabi, keluarga dekat Nabi, paman Nabi, luar biasa. Dia menyaksikan Nabi ketika lahir, maksudnya dia bersama dengan Nabi ketika lahir. Kemudian dia mendapati Nabi ketika Nabi kita, dia pernah diperintahkan untuk menyampaikan kenabiannya. Dia mendengarkan ayat-ayat dibacakan, luar biasa. Tetapi berdiri melawannya. Nah, pertanyaan kenapa? Nah, jawabannya ada di 3 kul tadinya tuh. Jawabannya sudah ada di 3 kul. Supaya kita jangan sampai seperti Abu Lahab ini. Karena kita sudah bahas tabbat yada Abi Lahab, perbuatan dan pelaku perbuatan. Nah, supaya kita tidak masuk dalam kategori ini, maka kemudian pertama harus memperbaiki konsep ketuhanan. Ma'rifat kepada Allah. Jadi permulaan sekali adalah ma'rifat kepada Allah. Dan ma'rifat kepada Allah, kata Nabi dan Imam Ali, adalah mulai daripada ma'rifat daripada diri sendiri. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Dan itu dibicarakan dalam Qul huwallahu ahad. Karena dengan memahami Allah secara sempurna, kita akan memahami siapa diri kita. Satu. Yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu orang-orang yang ada di dalam Al-Falaq itu adalah orang-orang yang terkontaminasi sifat-sifat seperti Abu Lahab, yaitu hasud. Itu kan Abu Lahab kan hasud sebetulnya, hasad. Hasad itu hasud. Dia iri hati. Jadi Abu Lahab itu dia hasud, terpengaruh oleh istrinya, hasud kepada ponakannya sendiri. Dia tidak ingin ponakannya itu menjadi pemimpin, sementara dia lebih senior daripada ponakannya. Sehingga dia hasud, iri hati, dengki dan dendam. Melakukan berbagai macam cara. Bahkan seperti dikatakan dalam Al-Falaq, bahkan pada saat itu sangat mungkin mereka menghubungi orang-orang pintar untuk menyihir Nabi misalnya, untuk memperdayai Nabi misalnya, supaya tidak menjalankan tugas-tugasnya. Itulah yang disebut dengan min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin hasud iza hasad. Jadi sampai di situ. Nah, bagi kita yang menghadapi konsep seperti ini, menghadapi situasi seperti ini, bagi kita yang menghadapi situasi atau keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? An-nas. Sehingga tidak perlu kita ikut emosi, nggak perlu kita ikut marah, nggak perlu kita ikut menggunakan kekerasan dan sebagainya. Cukup kata Allah, berlindunglah kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, karena dialah Rabbmu.
Dialah malikmu, rajamu, dan dia adalah Tuhanmu. Maka berlindunglah kepadanya. Dari mana? Min syarril waswasil khannas, dari pengaruh orang-orang. Seperti mana tadi Abu Lahab dipengaruhi oleh istrinya. Istrinya Abu Lahab mempengaruhinya, Ummu Jamil namanya. Dipengaruhi istrinya sehingga kemudian ikut melawan ponakannya sendiri. Di mana dipengaruhinya? Di dalam kesadarannya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Makanya disebutkan minal jinnati wan nas. Najib Askes berbahagia, yang menyebabkan terjadinya kekufuran kalau kita kalah dari was-was itu. Akhirnya tadi yang pertama tadi qul a'udzu birabbil qul ya ayyuhal kafirun. Karena kalau memang orang sudah tertutup hatinya, ya di apapun juga tidak akan mungkin menerima konsep ketuhanan yang benar. Kalau tidak bisa menerima konsep ketuhanan yang benar, tidak mungkin juga menyembah Tuhan dengan penyembahan yang benar. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi insya Allah pada hari Rabu lusa kita akan mulai kembali. Kenapa, dokter? Ada permintaan doa. Oh ya. Ya. Sebelumnya seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Sefri di WA Group, kita mengadakan kurban kolektif untuk Idul Adha yang rencananya akan dilaksanakan di Kamis 29 Juni 2022 bertempat di Limus Pratama Regensi Cilengsi. Nomor kontak dan nomor rekening sudah di-share di WA Group dan di chat Tadabbur ini. Kemudian doa Ustadz. Baik Bapak sekalian, kita ulangi kembali bagi yang ingin berkorban baik orang per orang ataupun secara bersama-sama kolektif bisa menghubungi panitia. Kita berkorban untuk anak-anak pemulung di Bantar Gebang. Sekarang kita doa kita tutup dengan doa dan kita doakan kesembuhan keponakan Ibu Hasna. Keponakan Ibu Hasna yang bernama Rozidah binti Ali, seperti ibunya yang sekarang dirawat di rumah sakit. Kita doakan Ibu Rozidah binti Ali yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Allah SWT angkat penyakitnya, hilangkan sebab-sebabnya, Tuhan yang sempurna, sehingga kesehatannya seperti sedia kala. Ala hadiniya wa likumtum salihah bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqi Fatihah wa bihaqil Fatihah wa bihaqil Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimujizil Fatihah, khususan ya Allah untuk Ibu Rosidah binti Ali yang sekarang dirawat di rumah sakit. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta syafi la syifa illa min syifa'ik. Allahumma ya Allah Tuhan kami, Kamulah Tuhan yang Maha Penyembuh. Tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang berasal dari-Mu ya Allah Tuhan kami. Setiap penyakit Kamu telah siapkan obatnya ya Allah Tuhan kami. Kami mohon kepada-Mu ya Allah dengan keberkahan ayat-ayat yang kami baca dan tadabburi pada malam hari ini. Berikanlah kesembuhan kepada sahabat kami, jemaah kami, Ibu Rosidah binti Ali yang sedang sakit di rumah sakit. Berikanlah kesembuhan yang sempurna kepadanya, angkatlah sebab-sebab sakitnya, dan kembalikanlah kesehatannya seperti sedia kala, kesehatan lahir dan batin. Kumpulkanlah mereka dengan keluarga besarnya, dan hidupkanlah kembali hatinya untuk senantiasa merindukan Engkau ya Allah Tuhan kami. Kami juga mohon kepada-Mu ya Allah untuk sahabat kami, jemaah kami, Ibu Hamda Kumarudin ya Allah yang juga sakit. Berikanlah kesembuhan kepada Ibu Hamda dengan kesembuhan yang sempurna. Angkatlah penyakitnya dan jadikanlah penyakitnya sebagai sebab Engkau ampunkan segala dosa dan kesalahannya. Allahumma Rabbana ya Allah ya Tuhan kami semua yang hadir senantiasa dalam majelis kami ya Allah, dari awal sampai akhir, entah berkesinambungan ataupun terputus-putus ya Allah Tuhan kami, angkatlah derajat mereka ya Allah. Amin. Muliakanlah mereka ya Allah sebagaimana Engkau memuliakan kitab suci Al-Quran ya Allah. Bagaimana Engkau memuliakan pasangan Al-Quran ya Allah. Dan siapa saja yang punya kontribusi langsung atau tidak langsung lahir maupun batin, material atau material,
dalam tadarus dan tadabbur kami mereka di akhirat nanti kami ketika tidak ada lagi pemberi syafaat datang dari sisimu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.